Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting tentang terkhusus untuk teman-teman ya, guru non afirmasi yang juga punya kans terbesar di tahap ini. Jadi di sini peluang jadi ASN di tahap kedua itu sangat terbuka lebar. Di sini 3 alasan kuat guru honorer berpeluang besar lolos ASN P3K guru tahap 2 ya. Jadi di sini kita membahas sedikit tentang tahap 2 tentang 3 alasan kuat guru honorer berpeluang besar lolos ASN P3K guru tahap 2. Nah, kira-kira apa yang menjadi alasannya? Tonton terus video ini teman-teman sampai selesai. Oke, kita langsung lanjut saja. Di sini kita berdasarkan di salinan peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Nomornya tertera di layar teman-teman ya. Itu tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada pemerintah daerah tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Jadi dasar hukum kita yang ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Di sini pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi 1 sebagaimana dimaksud pada angka 1 itu memilih ulang formasi. Jadi nantinya teman-teman guru honorer yang tidak lolos di tahap pertama itu bisa memilih ulang formasi ya. Jika masih tersedia di sekolah induk teman-teman nantinya itu memilih ulang formasi. Sedangkan guru non ASN sebagaimana dimaksud pada angka 2, maksudnya di sini adalah guru swasta dengan lulusan pendidikan profesi guru angka 3 itu memilih formasi yang masih belum terisi untuk pertama kalinya. Jadi nantinya itu yang akan diisi adalah formasi yang belum terisi. Jadi kalau sudah diisi oleh guru honorer induk, lagi-lagi guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru itu kemungkinan tidak bisa mengisi. Karena di sini di aturannya bahwa untuk lulusan pendidikan profesi guru dengan guru swasta itu memilih formasi yang masih belum terisi untuk pertama kalinya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini masih membuat tenang bagi teman-teman guru honorer yang tidak lolos di tahap pertama. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Di sini diinformasikan bahwa seleksi kompetensi 2 diperuntukkan bagi pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi tahap 1. Nah, yang kedua adalah guru non ASN yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Dan yang ketiga adalah lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan PPG Kemendikbudristek. Jadi ini adalah teman-teman? Ini adalah 3 kategori yang akan mengikuti seleksi kompetensi tahap kedua. Nah, yang pertama itu adalah pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi tahap 1. Berarti teman-teman guru honorer negeri ya, yang tidak lulus pada seleksi kompetensi 1 itu ikut di kompetensi kedua. Kemudian yang kedua adalah guru non ASN yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdata di Dapodik. Berarti ini guru swasta. Kemudian yang ketiga adalah lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru. Jadi belum menjadi guru, terdaftar di database lulusan PPG Kemdikbudristek. Seperti itu. Jadi lulusan fresh graduate ya, belum pernah mengajar tapi memiliki sertifikat pendidik. Namun teman-teman harus pahami bahwa lulusan PPG di tahap kedua ini dengan guru swasta, khusus lulusan PPG itu akan melamar sesuai dengan domisili. Saya ulangi, melamar sesuai domisili. Dan kedua kategori ini baik yang poin 2 dengan poin 3 itu mengisi formasi untuk pertama kalinya yang belum terisi. Seperti itu ya. Nah, jadi bagi yang sudah diisi oleh pelamar kategori yang di angka 1 atau pelamar guru honorer negeri, berarti itu tidak bisa diisi oleh yang poin 2 dengan poin 3 seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini dijelaskan ya, di sini bagi lulusan pendidikan profesi guru sebagaimana dimaksud angka 3 itu memilih formasi sesuai dengan domisili pelamar ya. Saya ulangi, untuk khusus untuk pendidikan profesi guru atau lulusan fresh graduate yang memiliki sertifikat full, sertifikat pendidik, itu memilih formasi sesuai dengan dominasi pelamar dan pelamar lain memilih formasi dalam satu daerah.
memilih formasi sesuai dengan dominasi pelamar dan pelamar lain memilih formasi dalam satu daerah, kewenangan pengelolaan pendidikan serta sesuai dengan kualifikasi akademi sertifikat pendidik. Jadi di sini jangkauan pendaftaran untuk lulusan fresh graduate itu terbatas hanya di domisili pelamar. Jadi untuk melamar di luar daerah itu belum bisa teman-teman ya, kecuali nanti di tahap ketiga seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Yang paling utama di sini adalah seperti ini. Terkhusus untuk guru non afirmasi, guru honorer yang gagal di tahap 1 punya kesempatan besar mengisi formasi di sekolah induk. Contohnya SD Mawar jumlah guru honorernya 2, guru honorer dan formasi 2. Nah, keduanya di tahap 1 itu belum lolos teman-teman ya. Itu belum lolos, maka keduanya akan kembali mengisi untuk tahap 2. Nah, jadi itu yang admin bilang tadi, bahwa gagal di tahap pertama itu bukan akhir dari segalanya untuk guru non afirmasi. Saya ulangi, gagal di tahap pertama bukan akhir dari segalanya. Ini admin sudah berikan contoh konkret ya, contoh real yang terjadi di tempat admin ya. Jadi kedua guru honorer ini yang mengisi masing-masing mengunci satu formasi di sekolah induk ternyata tidak lolos di tahap 1. Maka secara otomatis keduanya akan kembali mengisi formasi untuk tahap 2. Seperti itu ya. Jadi banyak sekali peluang bagi teman-teman untuk lolos guru ASN P3K di tahap kedua. Bahkan admin berani mengatakan bahwa di tahap kedua itu salah satu momentum terbesar untuk teman-teman lolos P3K. Karena teman-teman tentunya sudah mengenal tipe-tipe soal yang diteskan di tahap 1. Dan kembali teman-teman diketahui bahwa Kemendikbud sudah menegaskan buat teman-teman untuk kembali mengakses guru belajar. Karena bisa jadi nanti di tahap kedua soal-soal atau materi guru belajar lah yang akan diangkat untuk memudahkan teman-teman lolos P3K di tahap 2. Seperti itu ya. Nah, di sini kita coba lanjut. Di sini alasan kedua. Nah, kira-kira apa alasan kedua yang membuka peluang lolos guru non afirmasi adalah di tahap kedua nanti guru afirmasi yang ikut seleksi tidak sebanyak di tahap kedua teman-teman ya. Saya ulangi, alasan kedua adalah di tahap 2 nantinya guru afirmasi yang ikut seleksi tidak sebanyak di tahap kedua, terutama pemilik serdik, sehingga guru honorer non afirmasi ada peluang besar untuk lolos. Nah, ini sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk seleksi tahap pertama rata-rata guru pemilik serdik itu lulus teman-teman ya. Rata-rata pemilik serdik itu lolos. Jadi secara otomatis nantinya di tahap kedua akan semakin sedikit teman-teman guru honorer yang memiliki serdik untuk ikut di tahap kedua karena rata-rata sudah lolos di tahap pertama. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, maka secara otomatis guru honorer yang tanpa afirmasi itu ada peluang besar untuk lolos teman-teman ya. Itu ada peluang besar untuk lolos menjadi ASN P3K tahun 2021. Seperti itu tepatnya di tahap kedua. Makanya admin katakan bahwa di tahap kedua ini kan sangat besar teman-teman ya. Bahkan ketika teman-teman tidak lulus di tahap pertama, maka peluang teman-teman itu terbuka lebar lagi di tahap kedua. Jadi sekali lagi gagal di tahap pertama bukan kiamat ya, bukan akhir dari segalanya. Seperti itu. Kita lanjut teman-teman ya, yang ketiga. Yang ketiga di sini, alasan ketiga adalah guru honorer yang tidak lolos tahap 1 itu pasti sudah mengenal tipe soal yang bakalan naik. Karena sudah mengalami di tes tahap 1 banyak FR soal yang beredar yang bisa dipelajari kembali seperti itu. Jadi ini adalah alasan ketiga, adalah merupakan alasan logis teman-teman ya, alasan masuk akal yang seharusnya teman-teman bisa terima ketika admin menyampaikan video ini. Nah, jadi alasan ketiganya adalah teman-teman guru honorer itu yang tidak lolos tahap 1 itu pasti sedikit banyaknya itu sudah mengenal tipe-tipe soal yang bakalan naik. Sudah mengenal. Nah, di sini banyak sekali FR yang beredar baik itu di YouTube, di Google, dan teman-teman bisa pelajari kembali. Nah, selain itu teman-teman harus mengantisipasi dengan tetap mengakses modul-modul yang ada di SIM PKB, di Guru Belajar ya. Guru Seri Belajar itu tetap teman-teman harus akses. Jadi ini 3 alasan kuat yang membuka peluang emas teman-teman untuk lolos menjadi guru ASN P3K di tahap kedua. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.